Baik, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di Digital Transformation Hub. Ini adalah booth pavilion kerjasama dari Pamerindo dan Aptiknas dan IAIS. Kita akan melakukan workshop, ya. Jadi ada beberapa produk presentasi yang nanti akan disampaikan oleh anggota Aptiknas, anggota IAIS, ya, di dalam berapa hari ini ke depan. Jadi silakan nanti kalau Bapak Ibu masih ada di sini bisa bergabung di kegiatan berikutnya. Izinkan saya akan memulai dari sisi asosiasi Aptiknas. Ingin memperkenalkan dulu siapakah Aptiknas itu. Oke, Aptiknas itu siapa? Aptiknas itu adalah asosiasi di bidang IT atau teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini sekarang banyak mesin-mesin yang sudah diperkenalkan atau ditunjukkan di dalam expo ini, kebanyakan juga sekarang telah menggunakan sistem komputerisasi atau computerized. Nah, artinya apa? Artinya mau tidak mau pasti telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, ya. Nah, jadi siapakah Aptiknas itu? Aptiknas ini sebetulnya bukan asosiasi yang baru. Jadi sebelumnya kami menggunakan nama dengan nama Apkomindo. Nah, di Apkomindo ini kita dulu isinya adalah pengusaha-pengusaha di bidang komputer. Ya, tapi semenjak 2017 kami bertransformasi, kita menjadi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, maka cakupannya akan jauh lebih luas. Ya, cakupannya akan jauh lebih luas. Jadi banyak juga teman-teman yang tidak hanya terkait dengan software, tapi juga hardware dan juga bahkan sampai ke cyber security. Nah, ini izin memperkenalkan Ketua Umum kami, Pak Sugiarto Santoso atau Pak Hoki. Ya, beliau juga aktif di berbagai asosiasi yang lain ataupun kegiatan yang lain. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vanky Christian. Saat ini menjabat sebagai Sekjen di Asosiasi Pengusaha TIK Nasional atau Aptiknas, tapi juga aktif di beberapa asosiasi yang lain. Yang dalam kali ini, siang ini kita berkolaborasi dengan Indonesia Artificial Intelligence Society atau IAIS. Nah, dengan IAIS kita menggunakan banyak teman-teman yang bergerak di bidang artificial intelligence. Ya, kalau nanti Bapak Ibu keliling booth-booth di sini, banyak sekali solusi terkait dengan sensor, terkait dengan penerapan dari teknologi informasi. Nah, sekarang sudah lari ke artificial intelligence, ya. Jadi ini menarik sekali. Nah, saya di IAIS adalah Direktur Kolaborasi Industri. Nah, Aptiknas itu siapa saja anggotanya? Jadi anggota Aptiknas itu umumnya pengusaha di bidang IT. Nah, karena dia di bidang IT apa saja? Berarti mulai dari prinsipal, kemudian reseller, system integrator, kemudian yang paling banyak sekarang bergabung adalah system integrator dan juga software developer. Ya, jadi software developer ini juga sudah mulai banyak bergabung menjadi anggota dari Aptiknas, ya. Kami ada di 30 lokasi, ya, 30 kota di Indonesia. Nah, karena ada di 30 kota, berarti nanti teman-teman akan bisa mengakses juga ke kebutuhan di tiap kota tersebut. Nah, tahun ini kami memiliki 5 program ini. Jadi yang pertama terkait dengan digital talent. Yang kedua terkait dengan cyber security, ya. Ini tema yang menarik, ya, karena pasti mesin-mesin kita ini sekarang juga harus dipikirkan bagaimana mesin-mesin kita ini aman, ya, cyber security. Kemudian berikutnya adalah Smart City dan Industri 4.0. Itu dia sebabnya kami banyak masuk ke dalam expo seperti ini, karena Industri 4.0 itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis Bapak Ibu yang ada di factory. Marketplace tetap masih ada, karena marketplace ini adalah sejatinya adalah core utamanya dari anggota-anggota kami. Mereka adalah retailer di berbagai kota. Ini bahan saya yang tadi pagi.
Ya. Bukan yang ini. Bahan yang tadi pagi. Di grup WA. Ini ya? Oh. Oke, nah, jadi bicara tentang artificial intelligence ini juga ada yang menarik. Karena apa? Karena ternyata banyak sekali industri yang terdisrupsi ya. Mau nggak mau akan menggunakan teknologi informasi. Mau nggak mau mereka akan juga menggunakan apa yang namanya nanti artificial intelligence. Nah, di artificial intelligence inilah yang menurut saya jadi hal penting karena ternyata urusannya dengan artificial intelligence ini akan sedikit banyak mengganggu sektor industri. Mungkin sekarang kita lihat mesin-mesin kita nih sudah bisa dalam satu tempat, satu paket gitu ya. Tapi nanti mungkin mesinnya akan bisa kita operate dari jauh. Tidak dekat, tapi dari jauh mesinnya kita remote juga bisa. Karena sekarang contoh banyak juga yang 3D printing aja kita bisa remote dari jauh. Nah, jadi penerapan artificial intelligence ini juga sangat penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Nah, apa dampaknya dengan adanya penerapan artificial intelligence? Tentu pasti ada dampaknya. Pertama, mungkin artificial intelligence digunakan untuk bisa membantu ya, bisa membantu operasional ya dari mesin-mesin kita sekarang ini. Tapi nanti tentu kita akan nggak perlu orang lagi, ya kan? Karena nggak perlu orang lagi, tentu kita akan mengurangi jumlah pekerja ya. Karena sekarang semakin banyak mesin-mesin kita ini menggunakan kemampuan otomatisasi dan artificial intelligence. Nah, sisi penting baiknya adalah tentu buat pengusaha ini akan jauh lebih efisien karena mereka tidak harus meng-hire orang. Tapi kalau menggunakan artificial intelligence tentu banyak pekerja kita yang memang juga mungkin harusnya dapat pekerjaan jadi nggak dapat pekerjaan. Itu biasanya selalu ditanyakan ke saya. Nah, ada beberapa sektor yang tanda kutip pasti otomatis terpapar oleh artificial intelligence. Ya, ini beberapa sektor yang kita lihat, khususnya sektor-sektor yang terkait dengan sektor ya finansial ya, yang pasti sudah menggunakan artificial intelligence. Nah, secara global, secara Indonesia ini akan berpengaruh di 17 bisnis sektor. Ya, kalau kita lihat di sini yang jasa keuangan itu bahkan dampaknya sampai 55%. Ya, kita sudah lihat sekarang ini bagaimana mudah sekali penerapan artificial intelligence di industri keuangan, jasa keuangan dan asuransi. Tapi Indonesia pasti tetap punya opportunity ya. Karena apa? Karena kita sekarang banyak anak-anak muda kita ya. Ini banyak mahasiswa datang ke sini juga karena mereka ingin mempelajari banyak hal baru. Mereka ingin mengetahui banyak hal baru ya tentang apa yang dikembangkan ya di industri plastik dan rubber. Jadi memang kita punya potensi untuk bisa mengembangkan skill mereka. Nah, bagaimana mengembangkan skill mereka inilah yang menurut saya menjadi PR bersama kita ya. Jadi bukan tugas kami saja di industri, tapi Bapak Ibu semua juga punya kewajiban untuk bisa terlibat dan mengembangkan talenta digital kita. Nah, yang mungkin harus diperhatikan adalah terkait dengan AI skill dan soft skill ya. Jadi artificial intelligence skill dan soft skill ini juga harus kita perhatikan. Nah, kalau terkait dengan soft skill ini challenging besar karena kita baru saja selesai dari pandemi. Pada waktu kita sekarang ada di post pandemi, tentu kita akan melihat banyak hal berubah. Tapi hal-hal ini seperti critical thinking, creativity, collaboration, dan communication ini akan jadi hal penting yang harus kita siapkan ya terkait dengan soft skill kita. Nah, menariknya juga Indonesia ya, kita sudah punya digital economy roadmap yang dirilis tahun lalu. Nah, dengan adanya digital economy roadmap ini tentu akan mendrive ya pertumbuhan ya dari industri kita, khususnya industri digital ekonomi ya. Apa saja di sini dalamnya? Di dalamnya tentu ada infrastruktur ya, makanya mungkin rekan-rekan ngikutin berita bahwa pemerintah kita menyiapkan infrastruktur terpasang sampai ke pelosok-pelosok gitu. Kemudian SDM, berapa tahun ini Kominfo, sekarang Komdigi, mereka memiliki program talenta digital gitu kan, karena kepentingan untuk mengembangkan SDM yang ada. Berikutnya adalah iklim dan
iklim usaha dan keamanan siber. Di dalam digital ekonomi juga dibahas tentang kesiapan dari iklim usaha dan keamanan cyber kita. Berikutnya adalah, ini yang penting juga, riset, inovasi, dan pengembangan usaha. Indonesia itu risetnya masih rendah sekali. Kalau tahu ada riset, umumnya tidak masuk ke kita di industri. Ya, makanya jujur kalau lihat di sini kan mesinnya dari berbagai negara ya. Tapi apakah ada yang dari negara kita sendiri? Itu yang pertanyaan besar buat kita sebetulnya. Jadi riset, inovasi, dan pengembangan usaha ini menjadi perhatian penting. Berikutnya terkait dengan pendanaan dan investasi, dan juga terakhir kebijakan dan regulasi. Jadi inilah hal-hal penting yang biasanya terkait dengan digital roadmap kita ya, digital economy roadmap. Nah, kalau bicara infrastruktur, ini jadi PR besar sebetulnya buat kita di Indonesia. Karena apa? Meskipun kita sudah punya jaringan 5G kita belum merata. Kemudian sampai sekarang ternyata justru di Indonesia itu meskipun sudah ada proyek Palapa Ring, kita sudah punya jaringan yang terkoneksi ke seluruh Indonesia. Bahkan kita kemarin juga berapa tahun ini ada proyek BTS gitu ya, agar bisa menjangkau daerah-daerah terpencil. Ternyata justru masih banyak blank spot kita temukan di Indonesia. Jadi tantangan infrastruktur ini penting. Kenapa? Karena mesin-mesin produksi seperti ini, ya kalau ada teknologi dan infrastruktur yang baik terkait dengan koneksi internet khususnya, tentu juga sangat bisa berkembang ya. Berikutnya terkait dengan ketersediaan human factor ya. Ini kaitannya dengan SDM kita. Nah, kalau Bapak Ibu perhatiin di sini, Indonesia ini ada di paling bawah dibandingkan dengan bahkan jumlah pekerja di bidang IT dari Malaysia. Itu dia sebabnya mungkin dalam 5 tahun ini kita lihat Malaysia itu naik sekali kemampuan TIK-nya dibandingkan Indonesia. Banyak data center dibuka malah di Malaysia bukan di Indonesia, gitu kan? Banyak R&D negara pilihnya lebih ke Malaysia. Yang kedua sekarang apa? Vietnam. Yang kedua Vietnam gitu, bukan Indonesia. Kenapa Indonesia nggak jadi pertimbangan? Jadi ini PR besar buat bangsa kita ya. Bagaimana kita harus juga bisa mengembangkan skill. Berikutnya lagi terkait dengan inovasi. Indonesia ini kadang-kadang dibilang kurang inovasi, padahal enggak. Jadi tadi seperti yang saya cerita, inovasi itu banyak dilakukan di kampus, inovasi banyak dilakukan di pusat-pusat riset kita. Bahkan sekarang pemerintah terakhir menggabungkan semua pusat riset itu di dalam BRIN. Tapi kenyataannya banyak yang tidak masuk ke industri. Jadi kebanyakan inovasi riset itu hanya sebagai pelengkap dari dokumentasi ataupun paper saja. Jadi ini yang PR besar buat bangsa kita. Jadi kita juga harus bisa meningkatkan tingkat inovasi bangsa kita. Kemudian berikutnya adalah berapa banyak sih yang dikeluarkan gitu ya terkait khususnya dengan bidang IT. Nah, ini juga jadi pertanyaan ya, karena ternyata meskipun kita sudah proyek jor-joran gitu ya di berapa tahun ini, ternyata masih banyak yang kita belum ataupun dibandingkan dengan negara lain kita masih jauh di bawah IT spendingnya ya. Ya bagusnya buat kami di industri ya artinya memang harusnya kita bisa belanja lebih banyak. Tapi kenapa kita nggak bisa belanja lebih banyak? Itu kan pertanyaan berikutnya kan. Jadi pengeluaran TIK terhadap PDB ini Indonesia juga masih kecil sekali. Nah, pemerintah kita menyadari itu, karena itu dia buat namanya target ekonomi digital ya 2030. Nah, di target ekonomi digital 2030 ini banyak hal yang ditargetkan. Termasuk misalnya di sini kita lihat adalah key metricnya menjadi top 30 digital competitive rank. Menaikkan level kompetisi digital Indonesia menjadi di top 30 ya. Memang ini tantangan besar sebetulnya ya buat bangsa kita. Tapi kalau kita nggak punya target besar, kapan kita mau jadi bangsa besar? Ada hal-hal lain yang menarik, misalnya contoh di sini terkait dengan startup misalnya. Sekarang ini kita hanya baru punya 11 unicorn. Kita ditargetkan 2030 punya 23 unicorn. Kemudian 50% dari UMKM kita harus bisa menggunakan digital, gitu ya. Kalau Bapak Ibu keliling di sini lihat mesin-mesin kita ini pasti sudah bisa dikontrol secara digital. Kita bisa monitor secara digital.
Nah, di Aptiknas kami punya program Aptiknas Smart Nation. Apa itu Aptiknas Smart Nation? Di dalam Aptiknas Smart Nation kami melihat dan menyadari bahwa fondasi paling penting buat bangsa kita harus memiliki talenta digital. People-nya dulu, talenta digital. Kemudian ternyata dalam kami berinteraksi banyak pihak, ini masih ada level yang belum diupdate knowledge-nya. Para manajer, C-level, segala macam, ini belum mengerti tentang digital dan ini. Makanya kami sebut namanya digital leadership. Nah, digital leadership ini banyak hal yang kami eksplorasi. Kemudian kami ada 6 pilar. 6 pilar itu yang pertama adalah digital city, cloud computing, artificial intelligence, cyber security, blockchain, dan hardware. Jadi tetap ada beberapa hal yang menjadi penting untuk kita bisa menuju ke smart nation. Ya, jadi kita coba bedah ya, apa sih sebetulnya kendala transformasi digital di industri plastik dan rubber. Jadi yang pertama tadi itu, kurangnya pemahaman tentang teknologinya itu sendiri. Karena orang banyak menganggap teknologi itu rumit gitu ya. Kan kalau lihat perkembangannya mesin-mesin plastik ini dari yang mesin lama masih perlu orang interaksi, masih perlu orang buat ngegembungin, masih perlu tangan orang untuk masukin, ya kan? Kalau sekarang saya lihat udah otomatis semua nih, ngegulungnya aja udah otomatis gitu ya. Nah, jadi banyak perusahaan ini masih kurang melek tentang manfaat dari transformasi digital. Berikutnya apa? Rendahnya pemahaman ataupun resistansi atau adopsi. Tapi kita bersyukur dengan adanya event-event seperti ini, kita punya kesempatan melihat banyak mesin, ya kan, banyak teknologi baru telah dikembangkan, bahkan bisa sangat compact size, kita udah bisa langsung keluarkan produknya. Tapi ada beberapa teknologi yang mungkin rekan-rekan mesti pelajari ya. Contoh misalnya di sini IoT misalnya gitu. Kemudian harus manufakturnya berbasis data. Kenapa? Ternyata banyak di Indonesia itu masih berbasisnya Excel, bukan data. Jadi mereka menggunakan datanya itu dimasukin ke Excel. Ya Excel not bad ya, tapi menurut saya kalau itu bisa lebih bagus, kenapa enggak? Itulah ada sistem ERP. Jadi ini beberapa kendalanya. Next lagi kita lihat. Berikutnya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Nah tadi saya cerita ya, kebetulan saya juga masuk ke pabrik, Bro Steven masuk juga ke pabrik. Pasti kendala besarnya mereka umumnya tidak memiliki jaringan infrastruktur yang memadai. Jadi kerjaannya begitu masuk, ngerapin dulu kabelnya, ngerapin dulu data centernya, ngerapin dulu fiber optiknya, ngerapin dulu koneksinya, ya kan? Jadi ini yang menurut saya juga jadi besar. Apalagi kalau misalnya sekarang kan kita udah punya pabrik-pabrik itu bisa di mana-mana di pelosok Indonesia ya, karena pemerintah mendorong adanya kantong-kantong industri di berbagai kota. Nah ini yang jadi tantangan adalah biasanya koneksi internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai. Berikutnya apa? Berikutnya terkait dengan biaya implementasi yang tinggi. Jadi orang kadang-kadang berpikir, wah saya kalau mau beli Autodesk, wah pasti mahal nih gitu kan gitu. Jadi udah mikir biayanya dulu, udah mikir cost-nya dulu gitu. Kita harusnya bisa berpikir apa dampaknya, apa manfaatnya ya. Jadi ini transformasi digital biasanya memang memerlukan investasi yang tidak sedikit sejujurnya. Karena pasti ada perangkat keras, perangkat lunak, dan tentu ada pelatihan SDM-nya gitu kan untuk bisa menguasai teknologi yang digunakan ya. Nah ini akan berdampak kemana? Ke perusahaan kecil biasanya. Perusahaan kecil menengah lah, karena mereka mungkin punya keterbatasan terkait dengan dana yang bisa dikeluarkan. Nah solusinya apa? Pemerintah ini sebetulnya sudah memberikan ada banyak cara ya. Kalau yang kemarin kami bantuin adalah kredit untuk mesin produksi. Jadi pemerintah Kemenperin itu punya kredit untuk mesin produksi batasannya 1M. Mereka bisa menggunakan kredit dari pemerintah. Dibantu subsidinya sama pemerintah. Jadi kalau harga mesinnya 5M, 1M-nya dari pemerintah gitu. Bayangin sampai seperti itu pemerintah kita menyiapkan ya. Kemudian sekarang ini kalau dari sisi kita pelaku teknologi biasanya apa? Kita menyediakan modelnya sewa pakai atau subscribe ya. Jadi kita punya opsi untuk bisa menyewa pakai, tidak harus menggunakan itu. Nah ini yang masalah klasik kita.
keterbatasan SDM. Nah, keterbatasan SDM, apalagi kalau misalnya tadi saya cerita daerah-daerah kantong industri baru, karena pemerintah banyak membuat kantong-kantong industri baru. Ini pasti ada kendala terkait dengan kekurangan tenaga kerja yang memiliki kemampuan digital atau digital literacy yang baik. Ya, solusinya gimana, Pak? Solusinya kirimkan tim Anda untuk mengikuti berbagai pelatihan ya. Karena pelatihan sekarang nggak harus on-site, tapi bisa juga online ataupun hybrid ya. Dan bahkan mungkin kalau kayak prinsipal nih seperti Autodesk, nanti dia akan turun ke daerah untuk bisa membantu semua. Berikutnya apa lagi? Resistensi terhadap perubahan. Jadi yang paling repot di dalam transformasi digital itu adalah orang nggak mau berubah, ya kan? Orang nggak mau berubah, dia tidak mau menggunakan sistem, dia tidak mau pakai ERP, dia nggak mau monitoring sistem. Wah, banyak hal gitu ya. Nah, ini tentu harus memberikan keterlibatan, melibatkan karyawan ya untuk bisa dalam proses perubahan tersebut. Berikutnya adalah fragmentasi dalam operasional ya. Kenapa? Karena umumnya dibangunnya bertahap. Jadi yang punya sistem bagian akunting dulu, karena di situ urusannya duit. Setelah itu lihat, oh bagian sales perlu, baru bikin sistem lagi sales. Nah, ini tentu akan merumitkan ya. Jadi biasanya kalau kita di integrator begitu masuk pusing kita ya. Oh, kita mesti koneksi ke sini, ke sana, ke sini gitu. Karena model pengembangannya terfragmentasi. Nah, ini tentu harus bisa menyatukan mungkin banyak implementasi sistem ERP, kemudian platform digital terintegrasi untuk fungsi-fungsi seperti ini. Nah, satu lagi yang menjadi faktor penting ya, terutama saya punya kawan orang toko plastik gitu. Saya tanya, bro, kamu jualan plastik nggak jadi masalah itu terkait dengan keberlanjutan atau sustainability gitu ya. Ternyata semakin kesini kita semakin paham bahwa plastik itu justru banyak yang bisa di recycle. Plastik itu banyak yang kita bisa daur ulang dan kita bisa manfaatkan lagi. Tapi yang jadi masalah adalah plastik itu sampahnya tidak terkelola dengan baik di negara kita. Jadi harus bisa menerapkan teknologi yang ramah lingkungan seperti misalnya tadi pelacakan limbah, IoT base gitu ya. Kemudian ini harus bisa mendukungkan untuk mendukung ekonomi sirkular. Karena plastik-plastik yang tadi bisa didaur ulang juga bisa jadi plastik lagi gitu kan. Mungkin lebih rendah kualitasnya, mereka bisa masukkan ke berbagai industri ataupun penerapan yang lain. Nah, yang menarik, kenapa transformasi digital itu sering orang pakai? Karena berubahnya permintaan pasar ya. Nah, ini menghadapi perubahan permintaan pasar, kalau dia nggak menggunakan transformasi digital nggak bisa gitu. Jadi harus menggunakan transformasi digital baru bisa. Ini yang penting. Tentu kita harus menerapkan analitik data ya untuk bisa memantau tren. Kalau nggak punya datanya gimana mau bisa analisa gitu. Yang berikutnya ini tantangan besar kita ya, karena Indonesia itu nggak punya industri petrokimia yang kuat. Jadi tahun lalu kebanyakan dia buka keran impor, jadi impor ini masuk dari luar. Nah, karena masuk dari luar jadinya ya mungkin di kita kendala dengan tingginya biaya. Jadi ini juga jadi faktor penentu di tingginya biaya terkait dengan plastik kita. Kemudian integrasi teknologi yang lebih kompleks ya. Sekarang ini justru udah banyak lagi teknologi yang berkembang. Nah, yang jadi masalah adalah orang melihat ini akan merumitkan kita. Nah, bagaimana caranya? Tentu harus bisa menggunakan modular approach. Jadi integrasinya bertahap satu-satu gitu ya, untuk bisa mencapai yang diharapkan. Ya, kesimpulan, jadi transformasi digital di industri plastik Indonesia ini tentu membutuhkan pendekatan yang holistik, pendekatan yang komprehensif gitu ya. Mulai dari edukasi, investasi dari infrastruktur, kedukungan kebijakan. Nah, ini tentu akan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di industri plastik kita. Jadi silakan saya undang teman-teman semua apabila ingin mengikuti berbagai kegiatan pelatihan, workshop, baik itu online ataupun onsite, bisa mengakses dua platform ini, yaitu eventcerdas.com dan 521 Talenta, untuk bisa mengembangkan kemampuan kita terkait dengan banyak hal khususnya di bidang IT.
Silakan juga berinteraksi dengan Aptiknas, bisa menghubungi kontak sosial media dan nomor handphone yang tercantum di ini apabila ingin berinteraksi dengan Aptiknas. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, saya punya hadiah. Kalau ada yang mau bertanya tentang topik kita pada siang kali ini, bisa bertanya secara langsung ya.